Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati satu khatmil Bukhari, yaitu ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga malam ini sebagai bentuk mengingatkan kita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sedikit sejarah Al-Imam Al-Bukhari yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri kita. Al-Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pertama, ayahnya memberi nama Al-Imam Bukhari dengan nama Muhammad, dengan harapan ingin anaknya menjadi anak yang satu seperjuangan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menggambarkan kepada kita peran nama baik kepada anak itu sangat penting. Ketika Anda memberi nama kepada anak dengan namanya orang solehin, dengan namanya para anbiya, dan berharap dengan nama itu anak Anda menjadi sama seperti mereka, maka Allah akan wujudkan insyaallah. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari ini abahnya yang bernama Ismail, dia bukan seorang ulama. Dia bukan seorang ulama. Dia tajir kabir, orang yang kaya, orang yang sukses dalam perdagangan. Akan tetapi ayahnya Al-Imam Bukhari ini walaupun dia orang yang kaya, tapi selalu mulazim hadir ada di majelisnya ulama, selalu kumpul dengan orang-orang baik. Kalau tidak tahu hukum halal atau haram, selalu tanya sama para gurunya. Ayah daripada Imam Bukhari, di antara wasiat ketika menjelang akhir wafatnya, Imam Bukhari itu yatim, ditinggal abahnya masih kecil, punya saudara namanya Ahmad. Dipanggil oleh ayahnya, berkata kepada anaknya, aku meninggalkan kepada kamu harta uang sebanyak alaf dirham, 1 juta dirham. Lalu sekarang uangnya em-eman, ya, uangnya banyak karena kaya, ayah daripada Al-Imam Bukhari. Poin pentingnya, dia bilang, aku tidak ingat dari uang 1 juta dirham ini atau alaf dirham ini, di situ ada uang syubhat, semuanya murni halal. Ini menggambarkan orang tua yang baik selalu memberi asupan kepada anaknya dengan makanan yang halal. Kalau Anda berharap memiliki anak yang baik, akan tetapi memberi anak dengan asupan makanan yang haram, maka jangan berharap anak ini akan menjadi anak yang ahli takwa. Karena dengan makan yang haram akan menjadikan diri seseorang itu untuk berat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu semakin kotor kalau diisi dengan yang haram. Apapun yang haram itu akan membuat hati kita kotor. Di antaranya adalah makanan yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala kecam dalam Al-Qur'an kepada al-mutaffifin, yang ketika dalam transaksi jual beli mereka itu tidak adil, ya, yang harusnya
memberi 1 kilo dikurangi, curang dalam jual beli, itu namanya al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, sampai kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena orang yang dia dagang dengan cara curang berarti menunjukkan ini makanan tidak baik, ini makanan dengan cara yang haram, dengan transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, akadnya aja sudah haram, maka akan menjadikan hati kita itu ron. Ron itu hati sudah gelap gulita. Nah, kalau sudah hati ini gelap, maka untuk menerima hidayah dari Allah SWT itu sulit sudah. Itu dikatakan hati ron, sudah gelapnya, tidak ada bercak sama sekali keputihan di situ, tidak ada yang putih sama sekali, tidak ada cahaya sama sekali. Itu disebut ron. Jadi orang yang dia itu berbuat maksiat 1 kali berarti ada titik bercak hitam, kemudian bermaksiat lagi ada lagi bercak hitam, sampai maksiatnya semakin banyak, akhirnya jadi ron. Hati itu gelap gulita, sudah ditutup. Orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Makanya orang itu kalau sudah berbuat maksiat kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, agar hati ini juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hati ini menjadi hati yang ron. Bagaimana tadi ayah daripada Al-Imam Bukhari, dia mengatakan, aku walaupun meninggalkan uang banyak, ketahuilah uang itu aku seingat aku tidak ada uang syubhat, bukan haram lagi, syubhat aja tidak ada, semuanya halal. Ini adalah bentuk pendidikan ya orang tua kepada kita semua. Gimana ayahnya Al-Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari ditinggal oleh ayahnya masih kecil, ya. Siapa yang rawat setelahnya? Yaitu ibunya. Ibu. Makanya dikatakan tarbiyah, pendidikan pertama itu ada di rumahnya, ya, dari bapak, dari ibu. Karakter anak itu akan dibangun mulai usia bayi sampai 7 tahun. Makanya kalau Anda jadi orang tua, mulai dari bayi sampai 7 tahun, perbanyak sesuatu yang positif kepada anak Anda, dalam sikap Anda, dalam kepribadian Anda, dalam ibadahnya Anda, karena itu di fase-fase anak betul-betul merekam pendidikan atau tabiat orang tua mulai kecil sampai usia 7 tahun. Ada Imam Bukhari ketika dia masih kanak-kanak, abahnya meninggal, yang mengasuh ibunya. Dikatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sudah waktunya sholat dituntun sama ibunya, diantarkan ke masjid, dilihat sampai masuk masjid. Kalau betul-betul sudah masuk masjid ditinggal sama ibunya, supaya anaknya terbiasa ke masjid. Ketika sudah tua, ibunya Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia sudah tidak mampu untuk membantu anaknya ngantar ke masjid, dititipkan ke orang tapi dicunguk sama ibunya, dilihat sampai betul-betul arahnya ke masjid. Begitu perhatian pendidikan ibu Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari ketika masih kecil diajak haji sama orang tuanya, berangkat ke Mekah. Sampai ada di Mekah, nak, kau tak tinggal di sini, pokoknya kamu jangan pulang kecuali sudah jadi ulama, sudah alim. Berangkat haji sampai di Mekah ditinggal sama ibunya. Ini kira-kira ibu yang zalim atau rahmat ini, ya? Kalau sekarang di pondok difasilitasi, ini anaknya ditaruh ada di haram, pokoknya jangan pulang kalau tidak alim. Akhirnya ya karena harapan besar orang tua
doanya orang tua, akhirnya haqqaqallah raja. Allah penuhi apa? Keinginan orang tuanya. Dan ibunya punya peran utama. Imam Bukhari di masa kecilnya dia pernah buta. Imam Bukhari hilang pandangannya. Orang tuanya, ibunya setiap malam nangis doakan Imam Bukhari agar diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Akhirnya ya doanya ibu tembus tujuh langit. Ya, siapa yang bisa nolak doanya orang tua? Makanya selalu berharap dengan doanya orang tua. Terlebih ibu, ya, minta doanya sama mereka. Akhirnya mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberi kabar bahwasanya anaknya kamu telah disembuhkan oleh Allah SWT. Bangun, lihat Imam Bukhari ternyata betul sembuh berkat doanya siapa? Ibunya. Ya, ibu sangat penting. Makanya Allah juga sebetulnya memberi nasihat kepada kita dalam bentuk cerita di dalam Al-Quran. Wa idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ayat ini pertama, Sayyidah Maryam itu istri dia anak daripada Hannah. Hannah punya suami Imran. Orang tuanya Sayyidah Maryam ini orang hebat semua. Hannah, kemudian Imran, ini orang-orang hebat. Pertama, Allah ingin menggambarkan kepada kita, kalau kamu kepingin punya keluarga yang baik, kamu jadi suami yang baik dan kamu harus jadi istri yang baik. Kemudian setelah kamu menjadi satu pasangan yang baik, niati kamu kalau punya anak diniatkan untuk khidmat berdakwah dalam jalannya Allah. Apa yang disampaikan? Wa idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku nazar ya Allah, ini anak yang ada di kandunganku ini Allah, muharraran ay khalisan lillah. Aku murnikan untukmu ya Allah, untuk khidmat hamba yang berjuang di jalanmu ya Allah, khalisan lillah. Fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah. Falamma wada'atha, ketika lahir, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, kok anakku perempuan. Anggapannya yang namanya orang tua, yang namanya manusia kadang-kadang punya harapan, ya kepingin anak ini laki, supaya lebih bisa memiliki perjuangan lebih. Kok dikasih perempuan sama Allah? Tapi ketika lahir perempuan, optimis orang tuanya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah kalau itu yang lebih tahu. Kalau emang ini lahir perempuan, tetap aku murnikan untuk berjuang di jalan Allah. Walaysa dzakaru kal untha, walaupun laki itu tidak sama seperti apa? Perempuan, tapi selama ini pilihannya Allah itu adalah yang terbaik. Wa inni samaituha Maryama. Aku beri nama Maryam, katanya Hannah. Aku beri nama Maryam. Maryam itu maknanya apa? Abidah, orang yang ahli ibadah. Berarti dikasih nama yang baik. Berarti apa? Pasangan suami istri yang baik, niat kalau punya anak untuk berjuang di jalannya Allah. Kemudian lahir diberi nama apa? Diberi nama yang baik, yaitu Maryam di sini. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian diisi dengan doa. Apa doanya? Aku minta perlindungan kepada Allah agar Maryam ini dijaga dari gangguan syaitan. Ada doanya ibu di situ. Berarti total ada apa saja?
jadilah suami istri yang baik. Niati kalau punya anak dalam perjuangan membela agama. Kemudian yang ketiga, beri nama yang baik. Kemudian selalu mendapatkan doa daripada orang tuanya, khususnya ibu. Dengan itu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima doanya. Bukan hanya doa tok, tapi ada usaha dari awalnya. Suami baik, istri baik, sampai kepada satu natijah Allah terima apa yang diinginkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, dengan terima yang sempurna. Wa ambataha nabatan hasanan, tumbuh besar sampai menjadi perempuan yang istimewa. Nah, kalau kita bicara bagaimana Sayyidah Maryam, ini luar biasa Sayyidah Maryam. Tapi topiknya kita sekarang Al-Imam Al-Bukhari, yaitu menggambarkan kepada kita punya bapak yang baik, punya ibu yang baik, ya, nama baik, kemudian mendapatkan dukungan doa dari orang tua, khususnya ibu. Jadilah Al-Imam Bukhari. Dikatakan Imam Bukhari ini dia hafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Ya, kalau sekarang orang itu bisa menciptakan teknologi komputer, nyimpen data banyak, Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan otaknya manusia, ya, bisa nyimpen banyak hal seperti Imam Bukhari, komputer tapi dalam bentuk manusia. Allah mampu dalam hal itu. Kita ini belum berbicara tentang Mi'raj, Isra Mi'rajnya, itu lebih dahsyat. Itu min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita aja melihat sosok Al-Imam Bukhari sudah mengingatkan kepada kita ayah min ayatillah, tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjadikan seorang Imam Bukhari bisa menghafalkan 1 juta hadis dengan riwayat-riwayatnya, bukan hafal tok. Ini diriwayatkan oleh imam ini bin ini, ya, ke imam ini sampai Rasulullah SAW bersabda begini. Bahkan dikisahkan pernah Imam Bukhari ini dites sama pakar-pakar ulama ahli hadis, kepingin tahu apa betul Imam Bukhari ini orang hebat. Akhirnya dites di satu majelis oleh 100 ulama. Satu tanya, dua tanya, jawabannya Imam Bukhari pertamanya Allahu a'lam, Allahu a'lam, sampai tuntas. Selesai pertanyaan 100 diulangi sama Imam Bukhari, diurutkan dari pertanyaan awal, lah tanya lagi, apa tadi pertanyaannya Anda? Enggak. Diulangi, kamu tadi yang tanya begini, yang betul itu begini, kamu yang nomor 2 kamu tanya begini, jawabannya begini, terus sampai 100. Bayangkan kecerdasan Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih. Ada ayatun min ayatillah Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari ini adalah sosok yang punya jasa besar. Kalau kita sudah mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, maka kita tidak pusing-pusing, oh berarti pasti hadis ini sahih. Luar biasa. Ada Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih. Dikata Imam Bukhari, dia berkata, mastasghartu inda ahad, aku tidak pernah merasa minder, terkucilkan di depannya ulama siapapun, tidak pernah minder, ya, karena memang orang hebat, kecuali depan gurunya. Illa inda syaikhi Ali Al-Madani, kecuali depan guruku yang bernama Ali Al-Madani, juga seorang muhaddits kabir, cuman ya kitabnya hilang, ya ndak tercatat seperti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari yang terjaga sampai sekarang, ya riwayatnya Imam Bukhari diakui. Kita masuk ke peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Sedikit berbicara tentang mengenai Isra wal Mi'raj. Isra, Allah SWT sebut dalam ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya emang betul-betul terjadi yang namanya Isra. Isra itu pemberangkatan Nabi Muhammad SAW
dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan Isra, dan itu mansus di dalam Al-Qur'anil Karim. Dalam arti orang yang mengingkari Isra-nya Nabi Muhammad SAW maka dihukumi murtad. Kenapa? Karena yang menyampaikan bukan riwayat ahad, tapi riwayat mutawatir qat'iyyus tsubut, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Mi'raj disebutkan dalam riwayat ahadits yang begitu banyak. Akan tetapi yang dia mengingkari Mi'raj, yaitu berangkatnya Nabi Muhammad SAW menuju langit sampai ke Sidratil Muntaha, itu disebut dengan Mi'raj. Nah, Mi'raj tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya, peristiwa keberangkatan Mi'rajnya. Akan tetapi diriwayatkan di banyak hadis. Yang mengingkari tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yufassak, dia dihukumi fisik, bal yukhsha minhu murtad, ya, dan dikhawatirkan orang yang mengingkari Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW akan dihukumi murtad. Emang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu menggambarkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ini melihat kehebatannya makhluk yang bisa menciptakan teknologi yang dulunya perlu perjalanan ditempuh berbulan-bulan, di zaman sekarang dengan waktu singkat 1 hari, maka ya Allah ingin menyampaikan kepada kita, ini seorang makhluk bisa menciptakan teknologi yang hebat seperti itu. Aku sebagai sang pencipta, aku bisa menciptakan yang jauh lebih hebat dari itu. Menunjukkan itu adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketidaktahuan kita bukan berarti mengatakan hal itu tidak ada. Itu hanya keterbatasan kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Emang tabiatnya manusia ingin merasakan dulu, ingin menyaksikan dulu agar dia percaya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang perintahkan kita sebagai hamba untuk hanya murni beriman, percaya, karena yang menyampaikan itu adalah langsung Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Langsung poin yang kedua, hadiah terbesar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perjumpaan antara beliau dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak didapatkan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk khosais atau dalail Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang sosoknya Nabi Muhammad, itu ada yang disebut dengan sirahnya Nabi Muhammad. Sirah itu berarti sejarah hidupnya Nabi Muhammad mulai menjelang mau lahir sampai wafatnya, itu namanya sirah. Ada yang disebut sebagai syama'ilnya, kita baca syama'ilnya Nabi. Kalau kita baca syama'ilnya Nabi berarti berbicara tentang fisiknya Nabi. Bagaimana sih wajahnya Nabi? Bagaimana sih gaya jalannya Nabi? Apa makanan yang disukai sama Nabi? Itu dipelajari tentang syama'il. Begitu juga bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad kalau dia itu menghadapi orang-orang zalim, orang-orang munafik. Bagaimana Nabi itu bersikap kepada anak kecil, bagaimana Nabi itu bersikap kepada anak yatim. Itu dikaji dalam syama'il Nabi Muhammad SAW. Ada yang dikenal dengan ilmu yang berfokuskan dengan khosoisnya Nabi Muhammad, yaitu dikenal dengan dalail atau khosois Nabi Muhammad SAW. Khosois isi pembahasannya yaitu khususiyah yang ada pada Nabi Muhammad SAW, baik kembali kepada dirinya sendiri atau kepada umatnya. Apa khususiyahnya umatnya Nabi Muhammad, baik di dunia juga maupun nanti di akhirat. Nah, itu dikaji dalam khosois Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya termasuk khosois untuk Nabi Muhammad SAW adalah perjumpaannya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak bisa didapatkan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Dalam perjumpaan itu ada satu kado yang diberikan kepada umatnya, yaitu kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas, kamu ini adalah sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kadonya? Yaitu mendapatkan kado hadiah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, kewajiban sholat 5 waktu, hadiah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberi Nabi Muhammad untuk bisa langsung berjumpa dengan Tuhannya Allah SWT, maka umatnya kalau ingin berjumpa kepada Tuhannya melalui sholat, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita dalam sholat Allahu Akbar, yang sebelumnya makan itu boleh menjadi haram. Anda berkomunikasi, berbicara kepada kepada orang lain dalam sholat, batal sholatnya. Kenapa? Anda sekarang dalam hadiratnya Tuhan. Anda ini sekarang berhadapan dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda di situ tempatnya sekarang merenungi bacaan firman-Nya Allah, seakan-akan Allah itu berbicara kepada Anda. Makanya kita sebagai orang mukmin harus perhatian dengan urusan sholat, karena sholat itu adalah satu kewajiban plus kado dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya itu bisa merasakan nikmatnya munajah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di situ mengeluh kepada Tuhan kita dalam sujud kita, ya, di sholat kita menyampaikan segala hajat kita dalam sujud kita, apa yang kita harapkan kita sampaikan dalam sujud kita. Itu adalah waktu yang paling mustajab untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan anak-anak Anda, keluarga Anda dalam urusan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarganya kamu, kamu yang punya anak, perhatikan urusan sholat. Umur 7 tahun sudah mulai diperintah loh. 10 tahun tidak sholat mulai dipukul. Bagaimana pentingnya pendidikan? Tadi kan dikatakan termasuk kesuksesan anak, orang tuanya baik, memberi contoh yang baik, kemudian mendidik, mensupport anak dalam kebaikan. Ya, ini mendidik ini dalam lingkungan rumah. Masih kanak-kanak, ya, kalau sudah terbiasa lihat, di rumahnya banyak yang ngaji, orang tuanya ngaji terus, wiritan terus, itu sudah menjadi satu pelajaran plus disemangati. Ayo sholat nak, sudah umur sudah besar, sudah 7 tahun, kalau sholat tak kasih permen misalnya, itu bentuk pendidikan. 10 tahun males, mulai dipukul. Ayo sholat. Mukul bukan mukul dengan menyiksa, tapi bentuk kasih sayang. Ayo sholat, jangan sampai meninggalkan sholat, agar anak itu merasa punya tanggung jawab di masa depannya, bahwasanya itu sholat adalah hal yang paling penting dibanding yang lainnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perlu sabar memang, buat orang itu terlatih untuk bersabar, selalu melakukan apa? Sholat. Ancamannya orang yang tidak sholat, dikatakan dalam satu riwayat, orang yang dia itu meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik, maka Allah perintahkan malaikat untuk menulis namanya dari pintu neraka. Ini fulan bin fulan, dia tarikus sholah, yang meninggalkan sholat, la budda an yadkhula alaihin nar. Ini adalah orang yang harus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan, lau tarakal insanu fard wahid, meninggalkan seseorang itu satu fardu, wa hajja sab'ina hajjah, haji 70 kali, lam yukaffir al-had shalah marrah wahidah. Haji yang 70 kali ini tidak bisa ngelebur satu sholatan itu. Begitu pentingnya sholat. Berapa menit sholat ini? Manfaatkan. Kalau perlu yang terbaik, berjamaah, selalu ada di masjid dengan bacaan yang indah, karena sholat kunci kesuksesan orang. Anda cukup nilai orang ini adalah orang jujur atau enggak, lihat istiqomahnya dalam urusan sholat. Oh, ini orang istiqomah sholat, ini tanda orang adalah baik. Tapi kalau enggak melakukan sholat, ini cukup sebagai tanda orang ini berarti bermasalah. Orang ini adalah yang dia pasti bukan orang baik. Maka dari situ perhatikanlah urusan sholat, perhatikan keluarga Anda agar Anda menjadi orang beruntung. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda istiqomah sholatnya betul,
bisa mencegah diri Anda untuk berbuat maksiat. Ya, kalau Anda istiqomah salat 5 waktu, males mau berbuat maksiat ini, dan diisi dengan makanan yang halal. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.